2, 3. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah elektronika daya semester 116 ya. Ini materi half wave rectifier menggunakan diode daya. Pokok bahasannya nanti ada half wave rectifier menggunakan diode daya ya. Ini pokok bahasannya dibagi menjadi 6. Yang pertama definisi half wave rectifier itu apa, rangkaian dasarnya seperti apa, konsep dan cara kerja dari half wave rectifier, penurunan persamaan tegangan keluaran DC dan arus keluaran DC, dan juga persamaan nilai efisiensi dayanya. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari pokok bahasan half wave rectifier, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi half wave rectifier menggunakan diode daya, menyebutkan cara kerja rangkaian half wave rectifier menggunakan switching device diode daya, menurunkan persamaan tegangan arus keluaran, mendapatkan nilai efisiensi konversi daya, dan yang terakhir dapat mendesain rangkaian half wave rectifier dengan tegangan rata-rata sebesar 12 volt pada arus 1000 mA. Sumber referensinya ada 7, bisa dilihat salah satu atau semuanya. Kita masuk ke definisi half wave rectifier. Ini adalah rangkaian elektronika daya yang memungkinkan gelombang masukan atau gelombang AC sinus ya, mengendalikan diode daya, yaitu half wave siklus positif dari gelombang AC itu nanti dapat membuat diode daya masuk dalam kondisi on state atau saklar tertutup sehingga arus disalurkan ke beban. Jadi tegangan masukan itu langsung disalurkan ke beban. Sedangkan sisa siklus negatifnya akan membuat diode daya menjadi off state atau saklar terbuka. Jadi half wave rectifier itu disebut half wave rectifier ya karena setengah gelombangnya itu masuk ke melewati dioda dan setengah gelombangnya lagi itu tidak masuk. Jadi half wave ya. Ini dikelompokkan dalam rectifier tidak terkendali ya. Kenapa tidak terkendali? Karena yang mengendalikan switching device ya, atau ya switching device-nya itu gelombang masukan. Jadi yang mengendalikan dioda itu ya sinyal masukan, bukan pengguna ya. Yang sinyal masukan yang gerakan kan jela-jela listrik PLN digerakkan oleh turbin yang gerakkan oleh air, energi kinetik ya, dan seterusnya. Nah, transformator step down ini bersifat opsional. Mau pakai enggak itu boleh. Tapi kalau mau pakai berarti nanti gelombang AC sinusnya itu tidak lebih besar dari tegangan jala-jala listrik ya. Tapi kalau langsung dihubungkan ke jala-jala listrik PLN ya gelombang PLN itu yang sebagai sumber langsung. Ini efisiensi konversi dayanya di bawah 50%. Nanti kita bahas ya. Ini rangkaian dasar dari half wave rectifier. Ini sumbernya, sumber gelombang sinus, Vmax sin omega T ya, karena dia merupakan fungsi sinus. Dihubungkan ke dioda yang seri dengan sebuah resistor resistor load ya. Ini dioda, ini anoda, ini katoda, ini resistor. Nah, seperti Anda sudah pelajari diode, kalau diode mendapatkan forward bias atau bias maju, ini ya, dia bias maju pada saat
anoda lebih positif dibanding katoda, di sini melebihi 0,6 ya. Kalau di sini ada lebih dari 0,6 maka dioda akan short, sehingga setengah siklus positif ini akan lewat dirasakan atau dihubungkan ke beban. Jadi inilah tegangan di beban ini setengah siklus positif. Nah, pada saat setengah siklus negatif, inputnya ini membuat dioda terkena reverse bias atau tegangan di bawah nol, sehingga secara teori diodanya off atau terbuka. Jadi ada resistansi reverse di sini itu sangat tinggi ya, mendekati tak hingga. Sehingga tegangan yang dirasakan oleh beban ini tidak ada. Nol. Jadi ini ada pulsa, terus nol, pulsa, dan seterusnya. Jadi siklus positifnya muncul, tapi siklus negatifnya tidak muncul. Jadi dioda ini on state pada 0 sampai pi, ya ini kan 0, ini pi, ini 2 pi ya. Jadi 0 sampai pi itu diodanya on state, sedangkan lebih dari pi sampai atau 2 pi ini diodanya off state. Jadi nanti outputnya di sini adalah Vmax sin omega T, sedangkan Vmax pada pi sampai 2 pi ini 0 ya gitu. Nah, sekarang ini yang disebut opsional. Kalau menggunakan transformator step down ditaruh di sini. Jadi ini AC inputnya masuk ke trafo step down, keluaran trafo step down-nya ini dihubungkan ke dioda dan resistor itu tadi. Ya. Nanti outputnya di sini ada hanya setengah siklus positifnya. Ini ada Vmax puncak, Vmax itu dengan V puncak, peak ya, V peak voltage ya, peak ini puncak. Nah nanti di sini di bawah sini ada VRMS ya, root mean square voltage, di bawahnya tegangan rata-rata atau bisa disebut tegangan DC. Tapi ini tidak DC ya. Kalau DC kan tidak ada gelombangnya. DC itu ya 0 sama positif ya, tidak ada pulsa seperti ini. Nah ini Vmax ya, kita menyamakan persepsi dulu. Vmax ini ya V peak atau Vm ya. Kalau nanti ada Vmax ini sama dengan V peak ya, peak voltage. Kalau peak voltage ini ada Vm positif, ada Vm negatif. Ada Vm, ada VRMS, ada V average atau V rata-rata atau VDC. Nah ini ya, ini dari sini kelihatan di sini. Ini puncaknya V peak, ini VRMS, di sini ada V average ya, rata-rata. Bukan tegangan DC tapi rata-rata. Sama seperti kalau tegangan diukur menggunakan tegangan bukan DC ya, tegangannya seperti ini diukur menggunakan voltmeter DC. Nanti ada nilainya ya, tekan nilainya. Jadi terlihat di sini voltage outputnya itu ada pada 0 sampai pi, setelah itu pi sampai 2 pi 0, 2 pi sampai 3 pi ada, dan seterusnya ya gitu. Nah ini kan gelombang sinus ya, pi rad ya, pi radian. Radian ini bukan nama dokter hewan yang dekat SMK 7 itu. Jadi 2 pi rad, 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Satu putaran ini kan 2 pi rad ya, sama dengan 360 derajat. Sehingga satu radnya adalah 360 dibagi 2 pi atau 57,3 derajat. Ya udah bisa dilihat. Ya, gitu aja. Nah, sekarang kita lihat dulu tegangan masukannya. Tegangan masukan itu ada Vmax atau V peak dan ada VRMS. Nah, VRMS itu berapa? Ya, persamaan. Kalau Anda mengukur tegangan jala-jala listrik PLN menggunakan amfometer AC, switch-nya di AC, itu nanti keluar 220. Itu bukan Vmax ya, tapi VRMS. Nah ini. Jadi kita lihat V in T, V in-nya kan Vmax sin omega T. Gelombangnya itu kan dari 0 sampai 2 pi.
Jadi satu periode, satu gelombang penuh itu dari 0 sampai 2pi. Di 0 sampai 2pi itu ada posisi half wave positif dan ada half wave negatif. Nah, kalau mau melihat tegangan root mean square rata-ratanya, bukan rata-rata, tegangan root mean square, ya harus dilihat semua dari 0 sampai 2pi ini gitu. Jadi untuk merubah V-in menjadi VRMS, jadi V-in-nya itu harus dijadikan PRMS dengan cara VRMS kuadrat sama dengan seperti integral 0 sampai T V-in T kuadrat dt. Ini ada di pokok bahasan di rangkaian listrik ya. Jadi T-nya ini kan satu periode 0 sampai 2pi. Jadi T-nya sini 2pi. Nah, kalau integral luas dari 0 sampai 2pi, karena semua ada diukur semua, ya berarti T-nya di sini 2pi. Vmax sin omega T kuadrat dt. Ini kan V-in-nya kan dikuadratkan. Sehingga kalau VRMS-nya itu sama dengan akar ya. Akar dari 1/2pi integral 0 2pi V-in kuadrat dt. Karena ini kuadratnya adalah Vmax kuadrat sin kuadrat omega T, maka karena Vmax-nya adalah konstan dikeluarkan dari integral. Vmax kuadrat dibagi 2pi integral 0 sampai 2pi sin kuadrat omega T dt. Mengacu ke trigonometri, ya, karena sin kuadrat omega T sama dengan setengah, dikurangi cos 2 omega T dibagi 2, maka VRMS dimasukin aja seperti ini ya. Ya, kita teruskan. Ini kalau diteruskan, karena cos 2 omega T, integral cos 2 omega T sama dengan setengah sin 2 omega T, ini maka diteruskan nanti ketemunya VRMS sama dengan Vmax dibagi akar 2. Akar 2 itu seperakar 2 adalah 0,7071 sehingga VRMS sama dengan 0,7071 Vmax. Oke, jadi kita bisa ukur. Jadi kalau Anda mau melihat atau mengetahui tegangan Vmax-nya, tegangan listrik, ya berarti Vmax sama dengan VRMS 220 dibagi 0,7071. 311, sekian itu. Nah, ini ya. Jadi persamaan sinyal masukan V-in T Vmax sin omega T dengan pi 2 pi rad, VRMS-nya 0,71 Vmax. Jadi kalau kita punya listrik dengan frekuensi 50 Hz dengan VRMS 220, maka nanti Vmax-nya sama dengan 220 dibagi 71 dengan 311 volt. Omeganya hanya 2pi kali frekuensi omega 2pi 50 ya 314. Jadi persamaan listrik tegangan jela-jela listrik PLN itu ya 311 sin 314 T. Ya. T-nya mau berapa? 0 sampai berapa nanti ketahuan. Jadi kalau T-nya sama dengan 1 mili ya masukkan aja rumusnya. Jadi sin omega T ya 314 kali T. T-nya berapa? 1 mili ya 0,001. Nanti ketemu rad dalam derajat ya 0,3142 dikali 1 radnya itu 57,3 derajat ketemu 18 derajat. Jadi berapakah nilai V-nya pada saat T sama dengan 1 mili ya 311 kali 0,3090 jadi 96 volt. Itu pada saat T-nya 1 mili. Nah, ini kan. Jadi gelombang AC listrik PLN itu ya begini ya. Saat T-nya sama dengan 1 mili ya di daerah sini ya, daerah sini. Kecil ya. Yang berikutnya adalah transformator step down ya. Transformator step down ini fungsinya merubah Vmax tegangan di sisi masukan menjadi lebih kecil, lebih rendah maksudnya di sisi keluaran. Jadi
Vmax output-nya ini harus lebih kecil dibanding Vmax input. Gitu ya. Karena namanya kan step down ya. Jadi tegangan di sekunder harus lebih rendah dari tegangan di primer gitu. Sedangkan frekuensi output ya, fase output dan bentuk gelombangnya itu masih sama. Yang berubah ya V sekunder sama I sekunder ya, I sekunder. Karena ada rumusnya itu ya, Vp dibagi Vs sama dengan Np dibagi Ns sama dengan Ip dibagi Is ya. Nah ini ya perbandingannya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin trafo itu, ada trafo ya, mau bikin berapa di phase sekundernya, RMS ya, RMS ya. Kalau di bodinya trafo itu kan ada ya, 0 sama 22 volt. Berarti 22 itu bukan peak tapi RMS, 1 ampere gitu. Berarti V primernya kan 220 volt RMS, V sekundernya 22 volt RMS, I sekundernya 1 ampere. Sehingga dengan rumus yang di atas itu kita bisa tahu berapakah I primernya. Ternyata hanya 100 miliampere. Nah, karakteristik keluaran trafo step down ini menjadi hal yang wajib diperhatikan ya, saat mendesain half wave rectifier ya. Karena nanti ini mempengaruhi tipe dioda yang dipakai ya, tipe dioda yang dipakai. Kalau tegangannya 22 volt RMS harusnya 1 ampere ya, nanti harus dicari dioda daya yang cocok dialiri seperti itu, tidak terus jeblok ya. Apalagi kalau VRMS keluaran trafonya itu misalnya 110 volt ya, harus dicari yang sesuai. Nah ini dioda daya. Jadi dioda silikon dengan parameter yang mana yang dipakai ya, mengacu ke tegangan dan arus keluaran dari step down transformer. Nah, syarat-syarat dioda atau karakteristik dioda yang dipakai itu yang mana kalau mau mencari ya. Yang pertama VRRM atau Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage. Anda harus cari dioda yang VRRM-nya di atas 22 volt RMS. Berapa? Ya di atasnya. 23 boleh, tapi tidak ada. Adanya 100 ya sudah, 500 baik, 1000 ya enggak ada masalah. Tapi kalau produksi untuk menekan biaya produksi ya, kalau perlu cari yang VRRM-nya 50 gitu. Terus atau VRMS-nya juga di atas 22, 50 ya boleh, 25 boleh gitu. Terus E-forward ya, E-forward-nya harus tadi kan 1 ampere ya. Maunya ya harus di atas 1 ampere gitu. Ya, harus di atas 1 ampere. Jadi berapa? 1 ampere boleh ngepres ya, ngepres itu ngepas ya. 3 ampere boleh, 10 ampere ya boleh. Nah, ketemulah diode daya yang tepat yaitu 1N5401. Parameternya VRMS-nya 100 volt maksimum. VRMS maksimumnya adalah 70 volt ya. Dan E-forward maksimumnya adalah 3 ampere. Harusnya 3 ampere maksimum. Sudah kan kalau dilalui 1 ampere masih bisa. Terus VRMS-nya maksimum dia 22, ini 70 boleh. Repetitive peak reverse-nya 100. Wah, ini enggak liwat, ini hanya 22. Oke. Jadi pakai 5401 cukup. Nah, kita akan sudah bahas ya diode daya di tatap muka kedua ya. Jadi diode daya ini akan on state jika mendapatkan bias maju.
Jadi maksudnya V anodanya harus lebih tinggi dari 0,6 dari tegangan katoda. Jadi kalau V anoda dikurangi V katoda melebihi 0,6, maka arus forward akan ngalir dari anoda ke katoda atau diodanya on state atau diodanya tertutup. Tapi kalau tidak, tidak 0,6 selisihnya, ya tidak on state. Misalnya 0, ya tidak bisa. Minus apalagi minus. Ya. Tapi kalau minus jangan sampai melebihi VRRM. Ya. Kalau sampai minus 150 ya meleduk kalau pakai 1N5401. Ya hati-hati itu. Terus cara kerja half wave rectifier tadi sudah diawali tadi ya. Ini kita lihat tegangan masukannya Vmax sin omega T. Nah, tegangan yang dibeban itu ada hanya pada saat 0 sampai pi ya. Jadi ini 0 sampai pi ini Vmax sin omega T di sini. Nah, siklus sisanya ini 0. Nah, gitu ya. Nanti di sini ada Vmax, VRMS sama V rata-rata ya, bukan VDC. Ya, VDC ekivalen maksudnya, VDC ekivalen. Disebut DC ya bisa gitu. Untuk menyalakan lampu nyala. Untuk menyalakan radio ya audio ya enggak bisa. Oke, kita mengukur V rata-rata atau VDC tadi ya. Kita mengukur berapa sih VDC atau V ekivalen DC-nya. Nah, cara ngukurnya adalah melihat luas ya, luas. Kita lihat ya di sini. T-nya satu gelombang itu dari 0 sampai 2 pi. Tapi yang ada pulsanya hanya 0 sampai pi. Jadi tegangan yang dihitung ya luasnya hanya sampai 0 sampai pi, tapi lebar satu gelombangnya 0 sampai 2 pi. Nah, ini ya. Sehingga VDC ini sama dengan luasnya seperti integral 0 sampai T, batasnya 0 sampai T, V in T dt. Jadi Vmax sin omega T itu kita mau lihat luasnya dari 0 sampai pi saja dikali seperti T-nya sampai 2 pi. Nah, jadi di bawah sini VDC sama dengan 1/2 pi integral Vmax sin omega T dt dengan batas 0 sampai pi saja. Ini. Jadi Vmax, karena Vmax ini adalah suatu nilai konstan, keluar ya Vmax dibagi 2 pi, nah baru integral sin omega T dt dengan batas 0 sampai pi. Nah, integral sin omega T itulah min cos pi dikurangi min cos 0. Cos pi kan 180 ya. Jadi cos 180 minus 1 dan seterusnya, jadi VDC sama dengan Vmax dibagi 2 pi dikali 2. Jadi sama dengan Vmax per pi. Jadi VDC-nya kita dapat turunkan sama dengan 0,318 Vmax. Nah, kita kan sudah dapat tadi VRMS sama dengan 0,7071 Vmax, sehingga Vmax sama dengan VRMS dibagi 0,7071. Sehingga VDC dalam RMS sama dengan 0,318 dikali VRMS dibagi 0,7071 atau VDC sama dengan 0,45 VRMS. Ya, kita sudah dapat nih ya penurunan tegangan DC menjadi Vmax dari Vmax dan jika diketahui VRMS ya. Jadi nanti kalau inputnya tadi 22 volt RMS, DC-nya berapa? Ya kali saja. Ya. Nah ini dikali saja. Tadi kan trafo step down tuh output RMS-nya kan 22. Jadi Vmax-nya berapa? 22 dibagi 0,7071 sama dengan 31 volt. Jadi tegangan rata-rata keluaran di beban RL sama dengan rumusnya ada 2, bebas pilih. VDC sama dengan 0,318 Vmax ya, sama dengan 9,89 volt atau VDC sama dengan 0,45 VRMS sama dengan 9,9 volt. Ya mendekati lah ya, mendekati.
Nah sekarang Imax ya, tadi kan tegangan DC keluaran. Sekarang arus keluaran dari half wave rectifier, lihat arusnya. Arusnya itu melalui dioda ya, melalui dioda nih, melalui RF, resistor forward internal dioda, tapi karena RF-nya ini pada saat dia state on ya, on state itu 0, mendekati 0, jadi tidak ada langsung melewati R. R ini sebetulnya kalau ini tanpa beban ya. Kalau ini dihubungkan ke beban radio atau lampu dan sebagainya, ini ada Zin-nya ya. Nah, Zin ini akan paralel dengan R. Tapi arusnya kalau tidak ada beban, ini R-nya harus ada loh ya. Di dalam half wave rectifier itu harus ada R-nya ini. Kalau enggak ada R-nya, outputnya masih sinus gitu. Ya, harus ada R-nya. Ya, harus ada R-nya. R-nya berapa? Ya serah, 10 kilo, 1 kilo, 100 kilo, boleh. Nah, jadi kita lihat arus masukannya kan keluaran dari step down nih, Imax sin omega T ya, Imax sin omega T. Nah, arus di beban R ini setengah siklus positif, ini Imax sin omega T. Sedangkan setengah siklus negatif sisanya itu adalah 0. Sehingga arus di R ini Imax sama dengan Vmax dibagi RF ditambah R. RF ini di internal resistor pada saat on state. Gitu ya. Seri dengan R. Tapi kalau R-nya ini di bebannya ini ada dihubungkan ke beban dengan misalnya lampu, Zin lampu ini kan ada resistansi lampu itu misalnya 10 ohm ya, 10 ohm paralel dengan R. Jadi Imax-nya dengan Vmax dibagi RF seri dengan R yang diparalel dengan Zin. Ya ini. Jadi Imax sama dengan Vmax dibagi RF ditambah R. Ini kalau RF-nya 0 ya Vmax dibagi R gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngukur IRMS di beban ya, IRMS di beban. Sekali lagi IRMS itu kan hanya ada di RL ya, di beban itu saat 0 sampai pi saja. Sehingga kalau mengukur IRMS itu harus dikuadratkan ya. IRMS kuadrat sama dengan seperti integral IT kuadrat DT dengan batas 0 sampai pi ya, bukan sampai 2 pi. Kan I-nya itu hanya 0 sampai pi. Kalau T-nya 2 pi. Ya, gitu ya. Dan seterusnya kalau diturunkan ya sama dengan VRMS tadi, turunkan nanti ketemu IRMS-nya sama dengan Imax dibagi 2. Gitu ya. Jadi IRMS ini half wave rectifier current dengan beban RL. Ya, gitu. Nah, itu IRMS ya. Kalau untuk IDC ini tidak di apa? Yang tadi kita lihat. Nah, ini kan IRMS ya. Nah, sekarang IDC. Kalau IDC tidak di karena bukan IRMS ya, tidak perlu dikuadratkan. Masih sama ya. Kan yang melewati RL itu kan hanya siklus positif dari 0 sampai pi saja. Jadi IDC sama dengan seperti integral I in ya, arus in T ya, dengan batas 0 sampai T. T-nya ini sampai pi. Nah, ini 0 sampai pi saja. Sedangkan T-nya ini 1 gelombang 2 pi. Jadi Imax ini karena konstan keluar ya, Imax dibagi 2 pi, integral sin omega T ya ini ya. Ini jadi ujung-ujungnya IDC sama dengan Imax dibagi pi. Jadi IDC sama IRMS itu sama ya, hanya dikali 0 dikali 1/2 pi gitu ya. Nah, sekarang karena Imax sama dengan yang tadi ya, Vmax dibagi RF tambah R dan IDC ini adalah Imax dibagi pi, maka IDC ini adalah Imax per pi, Imax-nya yang ini. Nah, gitu ya. Masukin. Jadi Vmax dibagi RF plus R dibagi pi. Jadi ID sama dengan Vmax dibagi RF
plus R dikali P. Nah, gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa arus ini, arus DC dari rangkaian half wave rectifier ini berbanding lurus dengan Vmax dan berbanding terbalik dengan R. Kan kita tahu ya, kalau Vmax-nya tetap, kan Vmax tidak mungkin berubah ya. Tidak ada step down yang bisa diputar-putar. RF-nya juga sama 0. Pi-nya itu ya juga pi aja. Jadi kan IDC sama dengan 1/R. Jadi nilai arus DC di rangkaian half wave rectifier ini berbanding terbalik dengan nilai R. Kalau R-nya besar itu masih semakin besar, I-nya semakin kecil. Ya. Kalau R-nya kecil, IDC semakin besar. Nah, sekarang daya keluarannya. Daya keluaran dari half wave rectifier. Kita mau ngukur efisiensi daya. Efisiensi daya ini kan daya keluaran dibagi daya masukan ya. Nah, ini efisiensi daya. P out dibagi P in. Jadi persamaan daya itu kan P sama dengan I kali V. Karena V sama dengan I kali R, maka daya dapat juga dihitung dengan cara I kuadrat dikali R. Karena IDC itu adalah Imax dibagi Pi dan R-nya itu adalah RL, maka PDC rangkaian half wave rectifier ini IDC kuadrat dikali RL. IDC kan Imax per Pi ya, kuadrat kali RL, sehingga PDC ini Imax kuadrat RL dibagi Pi kuadrat. Itu PDC. Nah, sekarang arus daya masukan. Daya masukan untuk half wave rectifier itu ada dua. Yang pertama, saat on state, arus masukan itu melewati junction PN, melewati R forward dioda, dan melewati R. Itu ya. Kalau nilai RF-nya itu jauh lebih kecil dari RL, maka arus forward saat on state ini diasumsikan hanya melewati RL saja. Sehingga P on state RMS ya, untuk AC kan RMS ya, untuk daya masukan itu nggak ada DC. Daya masukan itu kan keluaran dari step trafo, step down. Jadi IRMS kuadrat dikali RL. Nah, IRMS kan sama dengan Imax dibagi 2. Maka P ya, daya on state RMS itu sama dengan Imax kuadrat RL dibagi 4. Ini pada saat on state. Nah, yang berikutnya pada saat off state. Ya, off state. Pada saat dioda itu off state, arus reverse melewati junction membuat dioda ini terbuka. Jadi ada RF ya. RF-nya sangat besar, tak hingga. Karena tak hingga berarti RL-nya dihilangkan. Jadi hanya RF. Jadi arusnya itu hanya melewati RF. Jadi P off state sama dengan Imax IRMS kuadrat dikali RL ya. Karena IRMS sama dengan Imax per 2, ya berarti Imax kuadrat dikali RF reverse ya. Reverse ini bukan forward ya, ini reverse ya. Reverse saya ubah ya. Tapi biarkan aja nih, kayaknya benar RF. Ya. Jadi karena RF masih benar ya, RF-nya R forward-nya itu besar ya.
harus besar. Jadi R pada saat dia reverse, tapi reverse ya, ini reverse. Ini benar reverse tapi besar nilainya ya. Nilainya saya ini kan aja reverse ya. Ya, seperti ini kan saja. Ini reverse. Dan saya perbaiki sekalian deh, reverse. Ini R reverse. Oke. Jadi P of state RMS sama dengan I max kuadrat R dikali R reverse dibagi 4 ya. Nah, ini yang berikutnya. Nah, di sini terlihat ya. Oke, ini reverse sebetulnya. Jadi nanti akhirnya PAC-nya, PAC itu daya input masukan dari half wave rectifier, ini penjumlahan dari P on state dan P off state ya. Jadi ujung-ujungnya nanti PAC adalah I max kuadrat dibagi 4 dikali dengan penjumlahan resistor reverse dan resistor RL. Nah ini ya, ini sudah, ini saya, ini R, ini R, ini R, 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 R. Nah, jadi efisiensi daya, konversi daya dalam half wave rectifier ini dihitung P out dibagi P in ya. P out-nya kan DC ya. P in-nya kan AC. Jadi P out DC dengan I max kuadrat RL dibagi P kuadrat. Sedangkan P in AC-nya adalah I max kuadrat dibagi 4 dikali R reverse ditambah RL. Dan seterusnya, jadi akan bisa dilihat di sini efisiensi konversi dayanya adalah 4 dibagi 2, 4 dibagi pi kuadrat atau 0,4053 dikali 1 dibagi RR dibagi RL tambah 1. Nah, kalau RR-nya ini tak hingga, ya pada saat R reverse-nya itu tak hingga, maka persamaan ini ya, ini menjadi 1. Jadi nilai efisiensi konversi daya dari half wave rectifier itu dalam persen ya. Jadi hanya 40,53%. Ini jauh di bawah 100% ya. Maka ini yang pakai dikit ya. Oke ya. Sekarang coba kita latihan mendesain half wave rectifier. Jadi ada contoh, desainlah rangkaian half wave rectifier dengan spesifikasi Vout rata-rata DC-nya itu 12 volt, E-out-nya 1 ampere menggunakan trafo step down. Langkah-langkahnya adalah Anda harus cari dulu V sekunder, keluaran dari trafo step down atau VRMS. Kalau sudah ketemu, ya nanti hitung RL dari rangkaian rectifier half wave. Nanti kalau I-nya enggak begitu masalah, I primernya ya. Kita lihat Vout-nya kan 12 volt, ini adalah VDC. VDC sama dengan 0,318 Vmax. Jadi Vmax-nya sama dengan VDC dibagi 0,318 atau 38 volt. Ini ya. Ini Vmax.
Kalau VRMS-nya 0,7071 Vmax. Jadi VRMS keluaran trafo step down harus 27 volt. Sehingga Anda harus cari trafo step down yang tegangan sekundernya 27 volt. Gitu ya. Ada ini 30 Pak. Ya cari belitan sekunder terus Anda kurangi satu gulungan sampai ketemu 27 volt RMS. Diukur pakai voltmeter AC. Jadi kan IDC tadi kan 1000 mili ya. Karena IDC sama dengan Vmax dibagi R kali Pi dan Vmax sama dengan 38 volt, maka R-nya bisa dihitung 12 ohm. Ya, 12 ohm ini adalah 12 ohm total. Ya, total dengan beban. Ya, total dengan beban. Jadi kalau nggak pakai beban, ya kasih aja 1 kilo gitu ya, 1 kilo. Ya gitu ya. Jadi ini ya 1 kilo saja. Jadi pastikan half wave rectifier Anda itu R-nya itu tidak kurang dari 12 ohm. Jadi kalau dihubungkan dengan lampu 12 volt 10 ampere ya R-nya kalau Anda ukur filamen lampu 12 volt yang 100 watt punyanya lampu mobil itu ya resistansinya mungkin 1 ohm ya. Berarti kalau 1 kilo paralel dengan 1 ohm kan ya kecil ya. Nah gitu ya. Jadi jangan lebih kecil dari 12 ohm itu R beban total. Kalau tidak ada beban ya 1 kilo itu Anda pakai 1 kilo gitu. Jadi IDC-nya 1 ampere, IDC sama dengan seperti itu. Jadi IRMS-nya dengan Pi per 2 sama dengan 1,57 ampere. Nah, jadi trafo step down yang digunakan harus VRMS-nya 27, V primernya 220 volt, I sekundernya harus 1,57, IP-nya ya apa benar ini ya 20 miliampere. Ya cari pokoknya itu output step down-nya 27 volt, ini minimal 3 ampere lah gitu ya 3 ampere. Oke, kita lihat simulasinya ya. Ini menggunakan circuit maker. Ini sumber AC Vmax-nya 31 peak to peak ya. Ini 31 volt atas, 31 volt bawah. Dihubungkan ke IL 5404 dengan ini 10 kilo. Ternyata tegangan di sini ini RMS ya 21. Ini kan peaknya ya. Ini peaknya 21 ya 22 volt lah. Nah, di sini VDC rata-ratanya 9. Ya, bukan berapa tadi? Tadi 31. Oh, bukan ini. Ini yang tadi ya, contoh yang pertama tadi. Ini bukan contoh yang ini ya maksudnya. Ini kan 27 ya, ini bukan. Terus kita lihat di bentuk gelombang di kaki anoda ini ya, ini masih sinus. Ini kan berapa nih? Ya, terlihat enggak? Ya, ini kan. Terus gelombang di kaki keluarannya. Nah, ini. Jadi hanya positifnya saja gitu. Nah, ini inputnya, ini outputnya. Ini levelnya lebih tinggi ya. Lebih rendah. Ini kan 20, sekitar 27, ini kan 31. Jadi kesimpulannya karakteristik half wave rectifier ini sangat sederhana, hanya menggunakan satu dioda daya, tegangan rata-rata DC-nya adalah 0,45 VRMS atau 0,318 Vmax.
Sedangkan arus DC rata-ratanya adalah Vmax dibagi Pi dikali Rf plus Rl. Ya. Nah ini keluaran tegangan keluarnya masih ada ripple voltage, ada ripple-nya. Untuk persamaan ripple-nya itu di tatap muka ke-6. Terus efisiensi konversi dayanya hanya 40,53. Jadi efisiensi konversi daya. Ini salah. Hanya 40,53. Disebut penyarah tak terkendali ya. Jadi karena dioda itu dikendalikan oleh Vin-nya. Saya kira cukup ya tatap muka PJJ 5. Sampai di sini kita ketemu lagi di pokok bahasan yang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.